Salam sejahtera bagi kita semua dalam kasih dan pengharapan Kristus. Hari ini kita masih melakukan ibadah di rumah masing-masing sebagai wujud iman dan tanggung jawab kita untuk mencegah dan memutuskan penyebaran virus corona COVID-19. Ibadah pada hari ini juga merupakan ibadah kebersamaan seluruh GKI dalam lingkup GKI Klasis Solo. Hal ini berarti bahwa seluruh GKI dalam lingkup GKI Klasis Solo tidak lagi mengadakan ibadah masing-masing secara online, tapi bergabung menjadi satu dalam ikatan kebersamaan dan persahabatan di bawah naungan GKI Klasis Solo. Karena itu, GKI Sangkrah mendapatkan kesempatan untuk melayani ibadah pada hari ini sesuai dengan kesepakatan jadwal seluruh GKI dalam lingkup GKI Klasis Solo. Marilah kita tetap bersukacita beribadah kepada Tuhan bersama keluarga kita di rumah masing-masing. Kiranya Tuhan hadir melawat dan memberkati kita semua dalam ibadah hari ini. Dalam suasana yang penuh dengan keprihatinan karena pandemi COVID-19 ini, Allah tetap berkenan hadir, melawat, dan memberkati kita. Kami datang berhimpun menyambut-Mu. Allah datang menyatakan cinta kasih dan karya kuasa-Nya yang nyata untuk berjumpa dalam kelemahan dan kerapuhan kita. Kami datang beribadah memuliakan-Mu.
Ibadah Minggu Kesengsaraan Tuhan dan Minggu Palma ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kasih Tuhan besertamu dan besertamu juga. Seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan dalam lingkup GKI Klasis Solo. Minggu ini adalah ibadah terakhir dari rangkaian ibadah Prapaskah yang disebut Minggu Palmarum dan Minggu Sengsara. Adapun tema ibadah kita hari ini ialah jangan keraskan hatimu, tetapi teguhkanlah iman dan hatimu. Melalui tema ibadah ini, kita kembali dipanggil untuk menjadi seorang murid yang selalu memiliki pikiran dan perasaan seperti yang dimiliki oleh Kristus. Kita juga akan belajar menjadi seorang murid yang tidak mengeraskan hati dan tidak menutup pintu hati untuk mendengarkan suara Allah. Karena itu, kalau kita masih sering hidup tidak taat dalam mendengarkan suara Allah, juga tidak setia melakukan kehendak Allah di dalam kata dan perilaku hidup kita sehari-hari, maka marilah dengan jujur dan rendah hati kita datang berdoa, mengakui segala dosa pemberontakan dan perilaku hidup kita yang tidak setia di hadapan Tuhan. Kita bersehati berdoa, mengaku dosa secara pribadi. Ya Tuhan, dengarkanlah doa pengakuan dosa kami. Kasihanilah dan ampunilah kami dalam cinta kasih dan belas kasihan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan meluruskan cara pandang hidup kami dan memperbarui perilaku hidup kami, agar semakin hidup memuliakan-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari dengan sukacita kita bersama menyambut berita anugerah. Saya bacakan firman Tuhan dari surat 1 Petrus, pasal yang kedua ayat 24 dan 25. Ia sendiri telah memikul dosa kita
di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Allah di dalam Kristus telah memperdamaikan dirinya dengan kita. Maka kami pun berdamai dengan sesama kami. Kita masuk dalam doa pelayanan firman Tuhan. Bapa di surga, bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang saat ini beribadah di tengah keluarga, di rumah mereka masing-masing, kami datang ke hadapan Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau tetap mengizinkan kami datang untuk beribadah. Kami bersyukur di tengah situasi yang susah, kami boleh tetap menerima firman kehidupan yang akan meneguhkan, menguatkan, membangun pengharapan kami, supaya kami tetap setia kepada Engkau. Buatlah kami mengerti firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Curahkan Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami baca boleh tertera dalam hidup kami. Apa yang kami renungkan boleh senantiasa menuntun jalan kehidupan kami. Roh Kudus-Mu senantiasa akan menolong dan menopang kami. Berkati hamba-Mu, supaya dia juga dilayakkan membaca dan memberitakan firman kehidupan. Inilah doa syukur dan pengharapan yang kami pintakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 26. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 27 ayat 11 sampai dengan 26. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus dihadapkan kepada wali negeri, dan wali negeri bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawab apapun. Maka kata Pilatus kepadanya,
Tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab suatu kata pun, sehingga wali negeri itu sangat heran. Telah menjadi kebiasaan bagi wali negeri untuk membebaskan satu orang hukuman pada tiap-tiap hari raya itu atas pilihan orang banyak. Dan pada waktu itu ada dalam penjara seorang yang terkenal kejahatannya yang bernama Yesus Barabas. Karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu? Yesus Barabas atau Yesus yang disebut Kristus?" Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, "Jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam." Tetapi oleh hasutan imam-imam kepala dan tua-tua, orang banyak bertekad untuk meminta supaya Barabas dibebaskan dan Yesus dihukum mati. Wali negeri menjawab dan berkata kepada mereka, "Siapa di antara kedua orang itu yang kamu kehendaki kubebaskan bagimu?" Kata mereka, "Barabas." Kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan," katanya. Tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, "Ia harus disalibkan." Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Lalu ia membebaskan Barabas bagi mereka. Tetapi Yesus disesahnya, lalu diserahkannya untuk disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan, lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Demikianlah berita Injil yang akan kita renungkan dan hidupi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, minggu ini kita memasuki minggu kesengsaraan sekaligus minggu Palma. Kalau kita belajar dari peristiwa minggu Palma, di sana kita melihat bagaimana orang-orang menyambut Yesus dengan daun-daun palma dan mereka mengatakan, "Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan." Yesus disambut dengan begitu gembira. Yesus disambut seolah-olah raja besar yang datang. Tetapi peristiwa itu tidak berakhir di sana. Justru akhirnya lah yang menyedihkan dan yang membuat kita harus merasa sangat prihatin. Bahwa dari mulut yang sama, dari orang yang sama, dari masyarakat yang sama, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kemudian mereka mengatakan, "Salibkan dia, salibkan dia." Dan Pilatus tahu saat itu hati mereka penuh dengan dengki. Kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh orang ini? Itu pertanyaan Pilatus. Dan ternyata orang banyak tidak mau menjawab, bahkan bukan tidak mau, tetapi lebih tepat mereka tidak bisa menjawab. Kesalahan apa yang sudah diperbuat oleh Yesus sehingga layak untuk disalibkan? Nah, mari sekarang kita belajar bagaimana kita tidak mengeraskan hati, tetapi meneguhkan hati di tengah suasana yang sangat sulit, yang menjepit, yang membuat kita tidak berdaya, yang membuat kita diperhadapkan dengan kematian sekalipun. Kita membaca bagian ketika Tuhan Yesus dibawa kepada Pilatus. Dikatakan saat itu Pilatus sebagai wali negeri. Dia punya kuasa. Bahkan dijelaskan oleh firman, dia punya kuasa untuk membebaskan
baik Yesus ataupun orang yang dipilih oleh masyarakat. Jadi memang ada pilihan. Nah, sebetulnya dengan kekuatan kuasanya saat itu Pilatus bisa untuk membebaskan Yesus. Pada awalnya memang Pilatus digambarkan sebagai orang yang tidak terlalu simpatik terhadap Yesus, tetapi juga tidak membenci Yesus. Dia tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Nah, oleh karena itulah dia mencoba untuk menyadarkan masyarakat banyak, pemuka agama orang Israel. Kesalahan apa dan bagaimana aku harus bersikap. Lalu dia bertanya kepada Yesus, mengadakan komunikasi dengan Yesus. Sebetulnya Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, tetapi kemudian dia tidak berdaya. Tokoh kedua kita bisa melihat adanya seorang perempuan, istri Pilatus. Dia mengingatkan kepada suaminya, jangan ikut campur. Sebab tadi malam aku sudah mimpi dan membuat aku sengsara. Seharusnya mendengar berita ini, Pilatus berpikir keras, apa maksud istrinya mimpi dan menjadi sengsara? Apakah dia tidak boleh ikut campur, artinya sama sekali lepas tangan seperti yang dia lakukan, atau dia berpihak kepada kebenaran? Seharusnya sebagai seorang pemimpin, dia tahu apa yang harus dilakukan, yaitu menegakkan keadilan, yaitu menegakkan kebenaran. Tetapi itu juga tidak dilakukan oleh Pilatus, walaupun saat itu istrinya sudah memberikan aba-aba. Yang ketiga, kita bisa melihat adanya orang banyak. Orang banyak, pemuka agama yang sudah dihasut hatinya dan pikirannya. Mereka begitu mengeraskan hati. Mereka tidak peduli siapa Yesus yang pernah mereka nikmati mujizat dan keajaibannya. Mereka pernah makan dengan gratis, mereka bisa melihat orang banyak disembuhkan, mereka bisa melihat ada orang berduka dihiburkan, mereka bisa melihat perbuatan-perbuatan Yesus yang baik. Tidak ada celahnya, tidak ada cacatnya, tidak ada kejahatan sedikit pun yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tapi mengapa mereka berkata salibkan dia? Inilah yang dikatakan orang-orang yang mengeraskan hati. Mereka betul-betul mengeraskan hati karena hasutan. Hasutan dari orang-orang yang dengki, dari orang-orang yang tidak suka kepada Yesus. Apapun motivasinya, mengapa mereka tidak suka pada Yesus? Mungkin iri, mungkin takut jabatannya direbut, mungkin juga mereka memandang Yesus ini sebagai orang durhaka atau apapun. Tetapi toh harusnya mereka tidak terhasut karena mereka sudah hidup dan melihat dengan mata kepala mereka sendiri siapa Yesus itu. Nah, artinya kehidupan dengan Yesus selama ini tidak berbekas sedikit pun di dalam pribadi orang banyak saat itu. Kalau pemuka agama memang kita tidak berbicara, mereka orang yang memusuhi Yesus. Tapi orang banyak menyaksikan pribadi Yesus, pribadi yang baik, pribadi yang saleh, pribadi yang penuh dengan cinta kasih dan keramahan. Mengapa dia harus disalibkan? Inilah orang-orang yang mengeraskan hati. Dan yang keempat, kita bisa melihat kehadiran Yesus. Inilah tokoh sentral kita. Apa yang dilakukan Yesus? Atas tuduhan-tuduhan yang dituduhkan kepadanya, dia tidak menjawab satu kata pun. Itu yang membuat Pilatus heran. Mbok bantah, tapi Yesus tidak mau. Mbok ditolak tuduhan itu, tapi Yesus tidak mau. Kenapa? Karena kalau terjadi perdebatan, perbantahan, suasana akan semakin memanas. Kasihan para murid yang lain. Mereka sudah terpojok, mereka sudah tersudut, mereka akan diadili juga. Hati mereka sudah ciut sekali, ketakutan melihat Yesus yang sudah dihadapkan kepada Pilatus. Bahkan nanti mereka tidak mengaku mengenal Yesus. Nah, Yesus tahu bahwa ada orang-orang yang masih perlu dikasihi. Oleh karena itu dia meneguhkan hatinya untuk tidak goyah sedikit pun. Dia tidak mau berbantah, dia tidak juga menolak tugas yang harus diembannya. Kalau Yesus berbantah bisa juga. 1-2 kata para pemuka agama itu tidak akan bisa menang dengan Yesus. Tapi toh Yesus tidak melakukan itu. Kalau Yesus mau, seperti yang dimintanya kepada Bapaknya.
Kalau boleh, cawan ini lalu. Tetapi kalau tidak boleh berlalu, teguhkanlah hatiku, imanku, kekuatanku. Sebab aku akan menghadapi kesengsaraan yang mengerikan. Bukan dengan keilahianku, tetapi kemanusiaanku yang saat ini penuh dengan ketakutan. Teguhkanlah. Dan itu yang diminta oleh Yesus walaupun tidak diucapkan. Tapi dalam diam, Yesus meneguhkan hatinya, imannya untuk tetap melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Nah, dari bacaan ini kita sekarang bisa belajar. Orang yang mengeraskan hati dan berbeda dengan orang yang meneguhkan hati dan iman. Dua kata ini, mengeraskan dan meneguhkan, kalau dilihat artinya sama-sama. Berpegang dengan kuat. Tapi kalau mengeraskan hati itu konotasinya biasa negatif. Orang itu ngeyel, keras hati gitu ya. Tapi kalau dikatakan meneguhkan, itu konotasinya positif. Dan Yesus bersikap positif di tengah himpitan menuju kematiannya, kesengsaraannya. Walaupun dia tahu waktu-waktu kemarin dalam jangka pendek dia disambut dengan daun palma yang mengatakan hosana, diberkatilah dia. Dan sekarang dia harus naik ke kayu salib. Salibkan dia. Dari mulut yang sama keluar dua perkataan yang berbeda. Itu yang memprihatinkan Yesus, yang meneguhkan niat Yesus untuk menjadi Mesias. Bahwa manusia sangat labil. Manusia mudah dipengaruhi kejahatan. Manusia mudah untuk jatuh dalam dosa. Maka keteguhan hatinya tetap ditetapkan, dilaksanakan, walaupun untuk itu dia akan memasuki hari-hari kesengsaraan. Saudara-saudara, minggu depan kita akan memasuki Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Sukacita Minggu Paskah. Tetapi ketika kita berhadapan dengan Kamis Putih dan Jumat Agung, hari-hari kesengsaraan yang dialami oleh Yesus, di sanalah kita juga akan mempersiapkan diri. Bagaimana kita menyambut Minggu Paskah? Apakah dengan kekerasan hati atau konotasi yang negatif ngeyel tadi? Atau dengan belajar dari teladan Yesus, meneguhkan pengharapan dan iman di tengah kehidupan yang sekarang ini susah. Mengeraskan hati contohnya, suami istri bertengkar. Masalahnya mungkin kecil, tetapi ya biasa. Nah, kalau sudah timbul egonya, kekerasan hatinya, kejengkelannya, dipisah pun tidak mau, dinasehati tidak mau. Datang pada pendeta, doakan kami. Setelah didoakan, gimana perasaannya? Ya masih jengkel, memangnya cuma doa saja, hilang apa segala sakit hatiku? Lah ini ya, berapa banyak orang Kristen seperti itu? Lalu buat apa dia didoakan? Buat apa dia datang mencari penengah orang ketiga yang bisa diharapkan untuk menenteramkan hatinya kalau setelah dinasehati, didoakan, lalu ditanya, gimana perasaannya sekarang? Ya masih sama. Lihat orang ini aja udah sebel. Ya, ini tandanya orang yang mengeraskan hati. Kita bisa tersenyum. Senyum untuk siapa? Mungkin untuk diri kita sendiri. Karena itulah perilaku kita di hadapan Tuhan. Kita tidak perlu tersenyum untuk orang lain. Senyum yang menghancurkan diri kita. Oh Tuhan, ternyata saya seperti itu, keras hati. Sudah didamaikan pun tetap tidak bisa berdamai. Kita lihat orangnya saja, kita bilang, saya sudah hidup bersama dengan dia, saya sudah tahu adat istiadatnya. Puluhan tahun saya jadi suami istri. Mana bisa dia diampuni, mana bisa dia dimaafkan. Sekarang di depan Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, dia bilang, iya saya berjanji, coba nanti dilihat, begitu pulang. Nah, sama-sama mengeraskan hati, tidak ada perubahan dan tidak mau berubah di dalam sikap hidup. Itu satu contoh, mengapa banyak rumah tangga rame terus, karena pada mengeraskan hati. Lalu, orang tua dan anak. Aduh, kalau kita baca WA itu menarik ya. Banyak ibu-ibu yang stres. Bapak-bapak yang stres. Harus tinggal bersama dengan anaknya beberapa hari full di tengah keluarga. Di rumah mereka.
Saya kadang-kadang bingung. Ya, ketika suami istri ini berencana beli rumah. Lalu ditanya, buat siapa rumahnya? Ya buat keluarga, buat anak-anak, biar kita bisa berkumpul. Lah disuruh kumpul. Bukannya bahagia, bukannya seneng, malah stres. Nah ini menarik. Kenapa? Kenapa disuruh kumpul sama suami, sama istri, sama anak, bukannya bahagia? Bukankah ini hal yang langka? Kalau Anda bekerja di kantor, lalu tiba-tiba pulang, kepingin ketemu istri, ketemu anak, gajimu dipotong. Maka Anda tidak berani pulang. Lah sekarang disuruh di rumah 1 hari bersama dengan keluarga, menikmati kehidupan berkeluarga. Kok malah stres? Ini yang menarik saudara-saudara. Mengapa demikian? Karena banyak orang kategorinya tadi mengeraskan hati. Tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia harus bekerja dari rumah, bahwa dia harus beradaptasi dengan anak yang selama ini berjam-jam dia tidak ketemu, mungkin dia kerja, suami istri, anak sekolah, ketemunya waktu malam, ya cuma say hello, sebentar sekarang 1 hari penuh. Diajak ngomong anaknya bantah. Diajak omong istrinya teriak. Diajak omong suaminya diam saja. Konsentrasi penuh pada pekerjaan. Jangan ganggu, jangan ganggu. Aku ndak nganggur loh ya. Aku nih kerja walaupun dari rumah. Waduh. Ya, komunikasi tetap terputus. Akhirnya memang terjadi tekanan-tekanan yang tidak menyenangkan. Masing-masing hidup dengan kekerasan dirinya, kekerasan hatinya. Anak tetap kepingin, wah mumpung tidak sekolah. Main game sepuasnya. Ibunya berkata, enggak ada waktu main game. Kamu walaupun tidak sekolah ya PR dilakukan. Oh enggak bisa mama ditanya enggak ngerti. Mamanya protes. Ya. Saya baca WA kecil tuh menarik ya. Ibunya ngomelin guru. Nah guru itu ngajar anak 1 mata pelajaran. Lah sekarang saya sudah lama enggak sekolah. Suruh ngerti semua mata pelajaran. Ya masuk akal juga sebetulnya ya. Itu yang menyebabkan mereka stres. Ya. Dan inilah tanda-tanda orang yang mengeraskan hati. Mengapa? Karena tidak mau belajar bersama. Membuka wawasan bersama. Memang sudah lama tidak sekolah, tidak kuliah, tidak mengerti pelajaran anak SD, SMP, SMA. Tapi mari ini kesempatan. Biasanya aku bayar uang les. Sekarang biarlah aku berkomunikasi dengan anak-anakku melalui pelajaran ini. Kenapa harus dijalani dengan stres? Jangan keraskan hati. Kesempatan indah untuk bisa dekat dengan anak, dengan istri, dengan suami. Walaupun kita tetap bekerja. Contoh, mengeraskan hati. Yang lain lagi. Nah, jumpa dengan orang-orang yang ekonominya bukan menurun ya, terjun. Saya dapat WA kecil tentang kondisi pasar Klewer. Mungkin Bapak Ibu juga dapat ya. Bagaimana? Digambarkan, ada yang main pingpong. Ya, main pingpong. Inilah kondisi pasar Klewer. Bisa main pingpong. Karena tidak ada orang lewat. Ya. Tempat yang biasanya sempit berdesak-desakan, sekarang bisa untuk dipakai main badminton, main pingpong. Tidak ada orang beli. Nah kalau gitu artinya apa? Nggak ada uang masuk. Ekonomi terjun. Tetapi perutnya nggak bisa terjun. Kesehatan tetap harus dijaga. Kalau kita baca itu ya, anjuran-anjuran jaga kesehatan, makan makanan yang bermutu yang baik. Lah dari mana dapatnya? Lah uangnya ndak ada kok. Stres. Nah, disinilah kita belajar untuk tidak mengeraskan hati di hadapan Tuhan. Bahwa kita percaya Tuhan itu memelihara. Mungkin terbiasa kita menikmati makanan mewah. Kalaupun sekarang itu dikatakan bergizi belum berarti atau tidak berarti harus mewah. Bagaimana Tuhan memberikan hikmat sehingga kita bisa mengelola hasil yang sangat sedikit ini. Dengan segala ketidakberdayaan. Dengan menangis di hadapan Tuhan, kuatkan kami. Bisa mengelola yang kecil ini. Tetap kami syukuri. Cukup? Pasti enggak. Tapi kalau disyukuri, ada sukacita. Jangan keraskan hati dengan kemarahan. Aduh kapan dipulihkan? Lah mau melawan virus yang kecil. Mana kita bisa?
Kita bisa membangun bangunan besar, tingkat-tingkat tinggi, kasat mata kelihatan. Tetapi ketika melihat virus, mata kita tidak bisa lihat. Tahu-tahu sudah nempel, tahu-tahu sudah sakit. Kita tidak bisa melawan. Nah, oleh karena itu mari di tengah suasana yang memprihatinkan seperti ini, kita belajar untuk tidak mengeraskan hati. Jangan kita berkata salibkan dia terus-menerus. Tetapi coba kita lihat diri kita ini siapa. Pilatus bertanya, salahnya apa? Tapi orang banyak, pokoknya salibkan dia. Lepaskan Barabas. Karena apa? Karena kekerasan hati. Tidak melihat dirinya. Salahnya apa? Nah, oleh karena itu mari sekarang kita belajar fokus kepada teladan Yesus. Di tengah kerumunan orang banyak yang mengadili dia, Yesus tidak menjadi marah, tidak menjadi kecewa, tidak jengkel, tidak menatap mereka dengan kebencian. Tapi dia diam dan tetap menatap orang banyak dengan penuh cinta kasih. Itulah yang meneguhkan dia untuk tetap menjadi sang Mesias. Orang-orang ini melakukan hal yang dia tidak tahu sebab mereka dikuasai dosa. Kalau mereka sudah mendapatkan penebusan, pasti mereka akan berubah. Cinta kasih seperti itulah yang mendasari Yesus untuk tetap teguh. Walaupun aku diadili dengan tidak adil, walaupun aku dihakimi tanpa seorang hakim yang benar, tetapi aku harus menerima semua ini. Dia meneguhkan hatinya, dia meneguhkan kepercayaan kepada Allah Bapa. Pada saat nanti ketika dia menderita, dia memang menangis. Mengapa aku ditinggal? Tetapi dia tetap teguh dan percaya Allah Bapa tidak akan meninggalkannya. Nah, dalam situasi kehidupan seperti ini, kita jangan mengeraskan hati. Buat susah, rumah tangga jadi kacau, teman berteman jadi kacau, semua jadi kacau. Tetapi ketika kita masing-masing meneguhkan iman, hati, pengharapan kita kepada Kristus, maka itulah yang akan membangkitkan jiwa kita. Sukacita dan kekuatan untuk terus yakin di tengah situasi yang menghimpit seperti ini. Allah Bapa tidak akan meninggalkan kita. Dia akan tetap berkarya. Dulu mungkin kita tidak bisa menikmati makanan sederhana. Ada orang-orang yang tidak suka sayur. Nah, sekarang ketika dia harus berhemat, yang bisa dia beli adalah sayur. Karena dikatakan makanan sehat itu adalah sayur. Lalu dia mencoba menikmatinya. Dan akhirnya ya ternyata sayur tuh enak juga ya. Lah memang enak, kenapa kamu gak mau makan? Karena dianggapnya tuh remeh, murahan. Yang mahal tuh daging, bebek packing, ayam geprek, gepuk enak, ya semua enak, babi hong, waduh dah. Itu makanan sehat padahal enggak. Nah ketika kita tidak mampu menikmati itu semua, mungkin kita cuma bisa membeli seikat bayam 2.000, oh sekarang naik bayamnya ikut naik ini ya. Nah, dulu saya beli bayam tuh 1.000, 1.500 saunting. Sekarang untingnya kecil, harganya 2,5 sampai 3.000. Bayamnya naik harganya. Ya. Tapi nikmatilah dengan 3.000 rupiah kita bisa masih menikmati makanan yang Tuhan peliharakan. Ya bersyukurlah. Mula-mula mungkin rasa bayamnya ndak enak ya kuah ya dudu wae. Itu sudah membuat kita kenyang dan bersyukur bahwa di tengah keluarga yang biasanya makan sendiri-sendiri atau makan dengan diam-diaman karena masing-masing pegang HP. Sekarang kita makan bersama-sama dengan sukacita. Mamahnya bilang, enak ya sayur bayam ya? Ternyata enak ya nak. Wah udah enak, aku suka wortelnya. Oh enggak apa-apa, wortel ya enak. Nah terjadilah komunikasi mesra. Terjadilah komunikasi indah. Inilah saatnya kita meneguhkan iman kita bahwa di tengah himpitan ekonomi, di tengah himpitan kesusahan saat ini untuk bekerja, di tengah kehimpitan kesehatan kita, Tuhan tetap memelihara. Walaupun dengan seikat sayur kangkung, sayur bayam, seunting kacang panjang, itu semua ciptaan Tuhan yang Tuhan karuniakan untuk menyehatkan kita. Teguhkan hati saudara untuk tetap percaya. Jangan banyak berkeluh kesah. Jangan melihat masa kemarin, wah kemarin menyenangkan. Hari ini pun menyenangkan. Hari esok juga menyenangkan. Karena dia sudah mengubah hidup kita.
Dia sudah memasuki masa kesengsaraan. Kita akan tetap menyambut Hosana. Dialah yang patut disebut Raja kita. Dan jangan sekali-kali kita mengepalkan tangan kita dengan berkata salibkan dia. Biarlah kita terus melambaikan sukacita kita. Karena kita punya Raja yang adil. Raja yang penuh cinta kasih. Raja yang baik di dalam diri Yesus Kristus. Dia yang sudah meneguhkan hati dan imannya. Supaya kita boleh mendapatkan karya kebaikan dan cinta kasihnya. Biarlah firman Tuhan ini akan menolong kita memasuki hari ini dan hari esok. Selamat meneguhkan iman dan hati saudara. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Marilah bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita, menurut pengakuan iman rasuli yang akan kita nyatakan sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Bapa di surga, bersama-sama dengan jemaat Tuhan GKI Seklasi Solo, kami datang ke hadapan-Mu. Kami mau mengucap syukur bahwa Engkau tetap menjadi Bapa yang memelihara hidup kami, Bapa yang mengasihi kami. Di tengah himpitan hidup yang sangat susah saat ini, Engkau tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Biarlah kami tetap meneguhkan iman dan hati kami, mengandalkan Engkau sebagai kekuatan hidup, sebagai penaung hidup kami, penghibur dan penopang serta penolong. Kiranya Tuhan berkarya. Saat ini kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang berduka, karena mereka kehilangan salah satu dari anggota keluarga mereka akibat penyakit corona ini. Tuhan sudah mengizinkan dia pulang, meninggalkan kehidupan di tengah dunia. Biarlah keluarga mereka Tuhan yang akan menopang, Tuhan menghibur, dan Tuhan beri masa depan yang baru. Kami berdoa saat ini, izinkan sesuai dengan kehendak-Mu, biarlah virus ini boleh dihentikan peredarannya. Melalui kesadaran masing-masing anggota masyarakat, yang dengan taat dan tidak mengeraskan hati untuk tetap tinggal di rumah, sehingga virus ini tidak lagi menyebar satu kepada yang lain. Kiranya Tuhan akan menolong supaya kami belajar setia, belajar mengerti, belajar taat, untuk kami tidak menjadi penyebar virus yang begitu ganas ini. Berkaryalah ya Tuhan di seluruh kehidupan masyarakat. Kami juga mau berdoa saat ini bagi jemaat Tuhan GKI Seklasi Solo. Biarlah kami tetap terjalin di dalam ikatan cinta kasih, menjalani kehidupan sebagai gereja-gereja yang hidup di tengah masyarakat di kota kami masing-masing. Kami akan tetap berkarya dan melayani Tuhan di tengah himpitan yang sedang kami alami ini.
Tetapi kuasa Tuhan akan terus berkarya sehingga tidak menghalangi kami untuk terus berkarya bagi Tuhan. Bapa di surga, saat ini kami juga mau berdoa bagi krisis ekonomi yang dialami bukan cuma oleh kami, sekelompok kecil masyarakat, tetapi masyarakat Indonesia mengalami krisis yang sama. Berkatilah para pemimpin bangsa, beri hikmat dan kekuatan tangan-Mu supaya mereka boleh mencari jalan keluar yang dibantu oleh tuntunan Tuhan sehingga krisis ekonomi bisa teratasi. Masyarakat kembali hidup di dalam sejahtera. Walaupun hari-hari pertama menuju sejahtera kami masih tertatih-tatih, tapi dengan kekuatan Tuhan, bangsa ini akan dipulihkan dan kembali tegak berdiri. Kiranya Tuhan berkarya, membuat para pemimpin bangsa mempunyai hikmat yang datang dari Tuhan. Mereka juga dimampukan untuk bersikap dengan bijak. Bagaimana mengatur masyarakat yang sangat besar ini ikut berpartisipasi menghentikan penyebaran virus corona. Ketika masing-masing masyarakat Tuhan berikan hikmat hingga mereka boleh taat pada aturan pemerintah untuk tinggal di rumah. Bapa di surga, kami percaya hanya kekuatan Tuhanlah yang akan berkarya di tengah kehidupan bangsa Indonesia ini. Bapa di surga, kami juga mau menyerahkan masa depan kami dalam pertolongan Tuhan. Kami tidak tahu apakah kami masih boleh bekerja di perusahaan kami atau tidak. Apakah kami masih bisa berusaha sendiri ketika kami membuka toko lagi atau tidak. Tapi satu hal, buatlah kami percaya bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Engkau akan membuka jalan baru bagi kehidupan masa depan kami semua. Oleh karena itu teguhkan hati dan iman kami. Inilah doa syukur, inilah doa pengharapan dan doa syafaat yang akan kami akhiri dengan bersama kami menaikkan doa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni kami atas segala kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena hanya Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kini kita akan memberikan persembahan. Jemaat dapat memberikan persembahan dengan cara mentransfer sesuai dengan nomor rekening dari gereja masing-masing, atau mengumpulkan di sebuah amplop atau wadah persembahan sehingga dapat dibawa dan dikumpulkan saat ibadah sudah kembali dilakukan di gedung gereja. Marilah kita menyerahkan persembahan syukur yang telah kita siapkan dengan melandasinya dengan firman Tuhan dari Kolose 3 ayat 17 yang berbunyi demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, berkatilah persembahan yang akan kami berikan sebagai tanda dan wujud ungkapan syukur kami kepada Tuhan atas kebaikan dan berkat penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Sekalipun kami masih beribadah di rumah masing-masing, namun kami tetap mengingat berkat kebaikan dan penyertaan Tuhan di tengah keadaan kehidupan kami yang kurang menyenangkan karena pandemi virus corona COVID-19 yang juga terjadi di Indonesia. Dalam Kristus kami bersuka cita memberikan persembahan kami. Amin. Marilah kita mengakhiri ibadah kita dengan selalu memiliki hati yang lembut dalam mengasihi Tuhan dan hidup menjunjung tinggi salib Kristus di setiap langkah kehidupan kita.
Saudara, sekarang arahkan hatimu untuk menghayati kesengsaraan Kristus di tengah dunia ini. Kami mengarahkan hidup serupa dengan Kristus. Jadilah sahabat Kristus yang mengasihi dan berkorban bagi sesama. Kami hidup menjadi saluran berkat bagi sesama. Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kini dan selamanya. Sambut dan bawalah berkat Tuhan. Tuhanlah penolongmu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.